Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini, Senin 29 Mei 2023. Saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda kembali dengan tema-tema yang berbeda dan menarik pastinya di Hujah Aswaja ini. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat tema tentang takdim kepada ulama dan juga habaib dalam perspektif Aswaja. Bersama saya narasumber kita yang sudah hadir, tim Asnuter Jawa Timur, Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI, yang kebetulan juga beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Minal aidin faizin, mohon maaf lahir batin Ustadz. Taqabbalallahu minna Alhamdulillah. wa antum kullu amin bi khair. Amin. Syukur Lama gak hati. ketemu juga Ustadz ya? Nggih. Sebelum Ramadan sampai sekarang, Masya Allah. Sehat nggak Ustadz? Nggih? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Kegiatannya masih ada kegiatan khusus untuk dari Alhamdulillah, Asnuter Ustadz? mengalir raja nggih. seperti biasa sehari-hari. Baru pulang Ta'lim, juga dari ta'lim. umroh Ustadz nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita juga Mudah-mudahan. minta barokah doanya buat kita yang ada di studio dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Semoga Allah selamatkan Amin, semuanya. amin, amin. Ustadz, kenapa kok melihat baju saya ada bansernya ya? Insya Allah ada yang lain gitu. Ada ya. yang lain. Kalau tahu gitu tadi saya pakai jaket. Ah, begitu. Oke, baik Ustadz, mungkin bisa menyapa dulur-dulur terlebih dahulu yang ada di rumah ini. monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV 9, mudah-mudahan semua sehat, berkah, dan mudah-mudahan Amin, semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Alhamdulillah di bulan Zulqa'dah ya Ustaz. Dzulqa'dah, nggih. Bulan Selo ya. Bulan Sela atau bulan yang sedikit terlupakan, begitu ya? Padahal ini termasuk al-ashhurul hurum. Hurum. Bulan-bulan mulia, dan juga termasuk Ashhurul Hajj, bulan Persiapan haji. Masya Allah. Oke. Dan sekarang juga sudah ada yang sampai di sana ya Ustadz dari Indonesia. Alhamdulillah, mulai 2-3 Mei kloter pertama sudah mulai berangkat, Submed Surabaya Madinah. Alhamdulillah. Oke. Baik Ustadz, terkait dengan tema kita nih tentang yang lagi rame nih di beberapa media sosial, atau bukan beberapa sih, hampir semua memperbincangkan tentang nasab dan lain sebagainya. Nah, untuk perbincangan kita nih tentang takdim kepada ulama dan habaib dalam perspektif Aswaja. Sebetulnya kita coba ingin tahu Ustadz awalnya, apa sih sebetulnya ulama dan habaib itu apa sih? Mungkin lebih dijelaskan dari awal terlebih dahulu Ustadz nih, biar Baik. tidak gagal paham juga. Masya Allah. Jadi ulama itu secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh di antara hamba-hamba Allah hanya ulama yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Quran terkait dengan siapa ulama itu, tentu secara harfiah ulama kata plural, kata jamak dari kata alim. Alim. Siapa alim? Orang yang tahu. Tahu apa? Orang yang tahu tentang Allah, orang yang tahu tentang hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum Allah. Al-alim billah wal alim bi amrillah. Dia mengenal Allah. Dia juga mengenal hukum-hukum Allah. Ahkamillah wa syari'atihi. Jadi itu ulama. Makanya ulama dengan keilmuannya, dengan keistimewaannya itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mensejajarkan kesaksian Allah dengan kesaksian para malaikat, termasuk juga kesaksian para ulama wa ulul ilmi. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan, hadhihi khususiyah azimah minallahi ta'ala fi hadzal maqam.
Ini adalah makam yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mereka menempatkan para ulama pada tempat yang sungguh luar biasa. Digandengkan kesaksiannya dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah nadanya istifham? Tapi sesungguhnya artinya adalah linnafi. Tidaklah sama orang-orang yang alim, ulama, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak alim, yang bukan ulama. Tentu beda kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di hadapan manusia. Maka orang-orang yang mendapatkan anugerah ilmu, al-ilmu billah wal ilmu bi amrillah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala puji, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ulama yang mendapatkan anugerah hikmah, ilmu, sungguh telah mendapatkan khairan katsira. Itu ulama. Orang yang hatinya mengenal Allah, orang yang Masya Allah menguasai hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itulah mereka memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu mengenal Allah dan karena dia tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Lalu siapa habaib? Habaib ini tentu adalah sebutan yang akrab diarahkan kepada zurriyah, umumnya begitu, Ustaz, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia mengenal dengan istilah Habib, ada istilah Sayyid, atau mungkin Syarif, ada yang menyebutnya Maulana Sayyid, ada panggilan yang berbeda-beda. Ada Panggil Oye Habib, juga, gitu. Ada. Kalau masih muda dipanggil Ye. Jadi itu panggilan kehormatan buat mereka zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mereka mendapatkan tempat yang juga istimewa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya tentu, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sungguh niscaya Allah berkehendak menghilangkan, menjauhkan dari kalian ar-rijsah, kotoran, as-su, kejelekan, al-fahsya, kekejian, ahlul bait, dari kalian hai ahlul bait. Siapa ahlul bait yang dimaksudkan di sini? Ada banyak ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini tentu ada perbedaan. Ada yang menyatakan ahlul bait yang dimaksudkan di sini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu terkait dengan turunnya ayat ini adalah Imam Ali, Ibunda Fatimah, lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada yang menyatakan ahlul bait ini ya tentu adalah semua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka diharamkan untuk menerima zakat. Kalau dalam fikih kita adalah siapa? Anak keturunan Banul Muttalib dan Banu Hashim. Kalau dalam fikih madhab Syafi'i kita, fikih aswaja kita. Jadi anak keturunan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim itu. Yang dimaksud dengan ahlul bait, orang-orang yang diharamkan menerima jatah zakat fitrah maupun zakat mal. Nanti akan kami bacakan hadisnya yang dimaksudkan dengan ahlul bait itu. Ustadz, kemudian kalau sudah kita faham tentang ulama, tentang habaib, itu apa pentingnya dari kita untuk takdim kepada mereka, kepada ulama dan juga habaib, dan
apakah ada cara-cara khusus? Seperti apa cara kita menghormati atau memberikan penghormatan kepada ulama dan juga habaib ini, Ustaz? Sebaiknya, menurut perspektif Aswaja nih, Ustaz. Tapi kita memperbincangkan tentang takdim kepada ulama dan juga habaib dalam perspektif Aswaja. Tadi sudah dijelaskan juga sama beliau, siapa itu ulama, apa itu ulama, siapa itu habaib, dan apa itu habaib. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di Wijaya Aswaja. Kita akan memperbincangkan kembali tentang takdim kepada ulama dan juga habaib kita dalam perspektif Aswaja. Ustaz, tadi sebelum jeda ada masuk pertanyaan, yakni tentang penghormatan pentingnya takdim kepada ulama dan juga habaib itu menurut Ustaz atau dalam pandangan Islam seperti apa? Jadi begini, satu hal penting yang harus kita sadari bahwa ulama ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan tempat yang spesial di dalam Al-Quran. Maka jangankan kita, hamba Allah, Allah saja menempatkan ulama itu secara terhormat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menegaskan, Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama syaiba al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh termasuk di antara mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yang tentu ini menjadi kewajiban kita. Ikrami syaiba al-muslim wa hamili al-Qur'an. Termasuk di antara mengagungkan Allah itu adalah memuliakan syaiba al-muslim, orang yang tua. Syaiba itu orang yang punya uban ya Ustaz ya. Wa hamilil Qur'an, ini ulama. Wahamilil Quran. Termasuk di antara mengagungkan Allah itu adalah mengagungkan ulama, mengagungkan ahli Quran, mengagungkan orang-orang yang hafal Quran, mengagungkan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka itu adalah ulama. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kewajiban kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan para ulama. Itu termasuk di antara takzim kita, mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka para ulama itu adalah orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang penting untuk kita sadari, untuk kita fahami bahwa Masya Allah, ulama itu sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan habaib, Ustaz, bagaimana Ustaz? Iya, bagaimana dengan habaib? Sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, ya, bahwa Subhanallah, dalam khutbah Rasulullah ketika Hajjatul Wada', Rasulullah itu berpesan dalam hadis sahabat Jabir bin Abdullah, Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di antara khutbah Rasulullah di Arafah ketika Hajjatul Wada', Rasulullah berseru, hai umat manusia, sungguh aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang jika kalian itu pegang, maka kalian tidak akan tersesat. Satu apa? Kitab Allah. Kitabnya Allah. Al-Quran. Yang kedua, wa itrati. Ay ahla baiti. Ahlul bait. Keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka, Masya Allah,
diperintahkan oleh disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang teguh pada kitab Allah, kepada Al-Qur'an, jika kita cinta pada Ahlul Bait dengan cara mengikuti tindak tanduknya Ahlul Bait, dengan cara mengikuti tentu akhlaknya Ahlul Bait yang mulia, akhlaknya Ahlul Bait yang sungguh luar biasa, maka dengan seperti itu lan tadillu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tersesat. Kalau kita memegang teguh kitab Allah, kita mengikuti jejak Ahlul Bait yang tentu berada di jalan Allah dan datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang termasuk dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan, menyebutkan 3 kali, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, dalam ahli baitku, anak keturunanku, yang di Indonesia dikenal dengan para habaib, atau para habib, atau insya Allah. Rasulullah ingatkan kita semua umatnya agar kita mencintai mereka, agar kita hormat pada mereka, agar kita berakhlak seperti akhlak mereka yang mulia. Baik. Itu pentingnya kita takdim kepada para ulama dan juga para habaib. Pentingnya kita takdim pada ulama. Kita takdim pada ulama berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita takdim mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengikuti anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah perintahkan itu. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, dalam urusan ahli baitku, keluargaku, anak keturunanku. Insyaallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Nggih, Ustaz. Ini saking pentingnya kita menghormati Kanjeng Nabi, mengikuti jejaknya, tentu jejak akhlak yang mulia dari mereka. Baik, Ustadz, terkait dengan penghormatan nih Ustadz kepada ulama dan juga kepada habaib nih. Kita pasti tahu juga bagaimana kita seandainya para santri sudah pasti tahu untuk menghormati para ulama dan sebagainya. Nah, kalau menghormati habaib atau ulama-ulama itu sebetulnya konteksnya seperti apa sih Ustadz? Apakah memang harus melulu seperti apa yang diwejangankan? Contohnya saja beberapa habaib kan kita kenal kalau dakwahnya Rasulullah SAW ini kan yang kita lihat di Instagram, ya, di medsos, dan seperti itu. Fatwanya kadang-kadang membuat kita bingung nih. Kalau Rasulullah dulu terkenalnya dengan sabar dan sebagainya. Nah, ini kok ada yang berapi-api dan sebagainya. Kita kan bingung sebagai masyarakat umumnya Ustaz nih. Nah, yang mana nih yang perlu ini nih, katanya tadi hadisnya seperti itu. Harus menurut apa yang dikatakan oleh memegang lah ulama dan juga habaib tadi. Nah, menurut Ustaz bagaimana nih tentang ini? Saya baca ini Ustaz ya. Okay. Ta'zimu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhum wa muwalatuhum. Ya. Jadi kita ta'zim, kita cinta, kita respect pada mereka. Itu dengan apa? Mahabbatu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama takunu bittiba'i hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Ahlul Bait, kita mencintai habaib, kita mencintai ulama. Tentu, satu, innama takunu, mencintai itu, hormat itu, ta'zim itu, bittiba'i hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Antara lain sifat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andap asar, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rasulullah kan kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Rasulullah ini kan
Al-Quran. Jadi kita mencintai habaib, hormat pada habaib, ya tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti akhlaknya habaib, akhlak yang seperti apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasulullah andap asor. Kita contoh akhlak habaib yang andap asor. Baik. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita sangat istimewa sekali dan sangat ini sangat sesuai dengan yang sekarang terjadi di sekitar kita, Ustadz. Kita banyak sekali memperbincangkan atau banyak sekali yang disebut dengan para habaib itu lagi speak up di media sosial tentang status nasabnya dan harus seperti apa, dan banyak juga penyanggahan dari para netizen atau para netter yang mungkin tidak begitu paham dengan apa yang harus dilakukan dengan seorang habaib atau ulama, Ustadz. Terkait tentang tadi, Ustadz, cara penghormatan juga tentang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yana, tirulah akhlak Rasulullah yang paling adab asrnya ditiru oleh para habaib yang ada sekitar kita. Mungkin dilanjutkan lagi mungkin tentang itu, Ustadz. Jadi sekali lagi ada hadis mauquf ini, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Makna urkubu ayra'u wahtarimu wa akrimu. Muliakanlah Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ahli baiti, di dalam keluarganya, ahlul baitnya, para habaib, zurriyahnya. Kita muliakan mereka. Bagaimana memuliakan mereka itu? Memuliakan mereka itu tidak semata-mata walaisa hubban atifiyan mujarradan yuaddi ilal mughalat. Memuliakan itu tidak sekedar, mohon maaf, tidak sekedar memuliakan sebagaimana yang kita lihat di medsos itu. Nggih nyuwun pangapunten. Memuliakan itu adalah innama takunu bittiba'i hadiyin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tahalluq bi ahlaki ahli baitihi. Fal mahabbah hiyal ittiba' wal iqtida' la mujarradu ad-da'wa. Kita cinta pada ahlul bait, kita cinta pada habaib, tidak sekedar mengaku cinta. Tapi apa yang dimaksudkan cinta? Apa yang dimaksudkan ta'zim hormat? Kita mencontoh, meneladani uswahnya yang hasanah. Meneladani uswahnya yang hasanah. Uswahnya yang hasanah. Keteladanan mereka, akhlak mereka yang karimah, akhlak mereka yang mulia, akhlak mereka yang sungguh luar biasa, itu kita contoh. Urusan mohon maaf, ada hal-hal dari mereka sebagai manusia mahalul khata' wan nisyan. Mungkin ada akhlak yang mohon maaf kurang baik, atau mungkin kurang santun, atau mungkin kurang apa. Tentu kita tidak boleh mencontohnya. Kita tidak boleh menirunya. Kita mahabbah kepada keluarga Nabi itu bukan mahabbah buta. Tidak. Tapi mahabbah kita didasari ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan tadi, bittiba'i hadiyin Nabi wa tahalluq bi akhlaqi ahli baiti. Itu yang penting untuk kita lakukan. Bukan yang dimaksudkan hormat, mahabbah, cinta itu adalah apapun saja yang mereka lakukan kita ikuti. Apapun saja yang mereka fatwakan kita ikuti. Tentu tidak. Tidak seperti itu cara penghormatannya, Ustaz, ya. Makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang diperkenankan kalau itu salah. Kalau itu kedurhakaan. Kalau itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita sebagai warga Nahdien berkewajiban untuk takzim kepada mereka, untuk hormat kepada mereka. Pada ulama, para habaib, lebih-lebih habaib yang ulama. Beda ya, sekali Ustaz, lagi, lebih-lebih habaib yang ulama. Ya tentulah ada ulama, ada habaib, ada habaib yang
ulama. Lebih-lebih habaib yang ulama. Kita tentu harus ta'zim. Sebagaimana guru-guru kita di pesantren sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, tempatkan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Kedudukan mereka sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga harus menempatkan mereka secara terhormat, bi'ainil ihtiram, dengan respek. Itu kewajiban kita sebagai warga Nahdien, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya. Tentu dengan catatan itu tadi. Innama takunu bittiba'i hadiyyin nabiyyi wa tahalluq bi ahlaki ahli baitihi. Tentu kita hormat, kita respek pada mereka itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seharusnya kita lakukan. Artinya tidak semua yang dikatakan oleh para nyun sewu habaib itu kita bisa mengikutinya begitu Ustaz ya? Atau yang beberapa saja yang bisa kita ikuti atau semuanya? Kalau apa yang beliau mereka fatwakan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, sesuai dengan ketentuan hukum yang hukum ahlus sunnah, hukum dalam nadrah ahlus sunnah wal jamaah, kenapa tidak kita ikuti? Kita ikuti. Asal apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau fatwakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan nadrah kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita ikuti mereka. Tapi kalau sudah berseberangan dengan Al-Quran, kemudian berseberangan dengan mohon maaf sunnah Nabi, termasuk kemudian meremehkan orang lain, memandang sebelah mata kepada orang lain, merendahkan orang lain. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Jangan saling meremehkan, jangan saling merendahkan. Ada orang misalnya merendahkan kepada yang lain, siapapun mereka, tidak sesuai berarti dengan tuntunan Allah. Baik Ustaz, terkait tentang pandangan Islam kepada orang-orang penghina atau orang-orang yang suka melecehkan antara ulama dan juga habaib. Sebab kita juga sering membaca atau sering melihat juga konten-konten ini ada sengaja membenturkan antara ulama dan juga habaib. Saya dengan ini, kata habaib itu nggak apa-apa kalau kata ini. Nah itu bagaimana kalau menurut ini Ustaz? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kalau berkaitan dengan fatwa, tentu fatwa itu acuannya kan ilmu. Betul. Acuannya adalah ilmu. Acuannya adalah Al-Quran. Acuannya adalah hadis. Acuannya adalah ijma'. Acuannya adalah qiyas. Atau kalau kita orang-orang Sunni, acuannya adalah salafuna, hazana salafuna as-salih. Kitab-kitab madhab itu acuannya. Jadi kalau misalnya mohon maaf kiai berfatwa demikian, ada seorang habib yang sungguh luar biasa berfatwa demikian, berbeda lalu dibentur-benturkan, kita jangan mau dibentur-benturkan karena kita harus sama-sama respek kepada mereka. Terkait fatwa mana yang harus kita ikuti, ya kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis, kita kembali pada ijma' ulama, kita kembali kepada qiyas, atau kita kembali kepada kitab fikih kita. Mana yang benar? Kalau sama-sama benar, monggo kita sama boleh diikuti. Kalau salah, kita tentu memilih yang benar. Karena urusan fatwa tidak terkait dengan nasab. Fatwa ini tentu kaitannya dengan ilmu. Lebih-lebih, alhamdulillah, kalau yang berilmu, yang menyampaikan ilmu ini adalah punya nasab yang luar biasa. Para habaib, dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu akan lebih istimewa. Ada fatwa disampaikan oleh orang alim ini punya nasab yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Habaib yang ulama,
ulama yang habaib. Ulama yang Sungguh habaib. luar biasa. Subhanallah. Jadi itu yang harus kita fahami. Kita terkait dengan fatwa, tentu acuannya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan kalau kita orang-orang sunni, ya hazanah kitab-kitab salaf kita yang harus kita jadikan acuan. Bukan, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Bukan nasab acuannya. Asal nasabnya baik, kita ikuti. Bukan, fatwa berbeda. Baik. Acuannya adalah ilmu. Masya Allah. Terutama kita juga sebagai warga Nahdien Ustadz ya. Atas-atasan kita, kiai-kiai kita kan, Mbah Hasim itu juga salah satu habaib yang tidak pernah mengkuar-kuarkan dirinya sebagai habaib. Ustadz, Ustadz, tentang tema kita hari ini, mungkin bisa diambil kesimpulan Ustadz, tentang takdim dan juga takdim kepada ulama dan juga habaib nih. Intinya adalah bahwa ulama itu adalah kelompok sosial yang mendapatkan tempat yang sungguh luar biasa di dalam Al-Quran. Maka karena mereka sangat spesial di sisi Allah, kita berkeharusan memuliakan mereka. Karena memuliakan para ulama, itu diantara memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, jangan lupa ada kelompok sosial habaib, zurriyah, ahlul bait yang juga berkeharusan kita untuk menghormati, untuk kita teladani, untuk kita contoh akhlak-akhlak mereka yang mulia. Adapun mungkin yang ramai sekarang, ada hal-hal dari mereka yang mungkin, mohon maaf, kurang baik. Tentu kita sebagai orang-orang sunni, tetap kita harus sesuaikan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih, sangat bermanfaat sekali dan membuka kasaran kita tentang pengetahuan tentang ulama dan juga habaib. Insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan sesi tema yang berbeda. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Saya Ari Prasti mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.